Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah menciptakan Dajjal sebagai salah satu tanda-tanda kiamat? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mengapa Allah menciptakan Dajjal di akhir zaman? Semua yang diciptakan Allah di dunia ini termasuk Dajjal si pembohong besar tentu ada hikmahnya. Tidak ada seorang nabi kecuali telah memberi peringatan kepada umatnya tentang seorang manusia pembohong yang matanya buta sebelah. Selain buta sebelah, di antara kedua matanya tertulis kafara yang artinya kafir. Allah telah memberikan Dajjal sebuah kelebihan dan kekuatan untuk menguasai dunia. Lantas, kenapa Allah menciptakan Dajjal? Menurut dai lulusan sastra Arab Universitas Indonesia, Ustadz Farid Nukman Hasan, pertanyaan ini serupa dengan mengapa Allah menciptakan babi, iblis, neraka, dan hal-hal lain yang dianggap negatif. Semua itu bukan untuk main-main, dan tidak ada satupun yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Ali Imran ayat ke-191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ustaz Farid Nukman telah menjelaskan sejak awal, bahwa Allah Ta'ala menciptakan kehidupan manusia selalu ada peran antagonis dan protagonis. Peran antagonis dilakukan oleh iblis, protagonis dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam lalu diteruskan oleh Kabil dan Habil. Hal itu terus berlangsung dari zaman ke zaman, di semua tempat, dari nabi ke nabi, hingga akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda datangnya kiamat ada yang positif, seperti diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikalahkannya kaum Yahudi oleh umat Islam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam serta lahirnya Imam Mahdi, semua ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Begitu pula tanda-tanda yang buruk seperti kemunculan Dajjal, Yakjuj dan Makjuj, peristiwa gempa, pembunuhan, anak durhaka, wanita berpakaian tapi telanjang, dan lainnya, semua itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga. Dari sini ketahui bahwa sirah, bainal haq wal batil atau pertarungan antara hak dan batil itu tidak pernah berhenti sampai datangnya kiamat. Maka, diciptakannya Dajjal adalah menegaskan hal itu. Sebagai fitnah atau ujian terbesar atas orang-orang mukmin dan ahlul haq. Sekaligus memberikan pelajaran kepada kita kemana kita mesti berpihak, jelas Ustadz Farid Nukman. Yang terpenting adalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar dilindungi dari fitnah Dajjal sebagai fitnah terbesar yang diingatkan sejak zaman para nabi terdahulu, fitnah kubur, dan siksa neraka. Jadi kesimpulannya, Allah menciptakan Dajjal adalah untuk menguji manusia sekaligus memberikan pelajaran kepada kita. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.